Ah, apa yang sedang terjadi? Ye Yuan berteriak kesakitan. Ribuan-ribuan jiwa adalah metode ampuh untuk memperbaiki jiwa para dewa. Ji Qingyun dan putranya adalah orang-orang yang telah mengembangkan hukum ini. Tapi sekarang, bahkan ribuan jiwa tidak bisa menyelesaikan masalah merobek jiwa. Ini hanya terobosan sederhana. Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat ketika Ye Yuanzhen tidak berdaya dan hampir putus asa, jiwanya berubah lagi. Teks tanpa nama emas, perlahan mengalir ke pengetahuan Ye Yuan tentang laut, seperti tetesan, langsung melembabkan jiwa Ye Yuan. Teks-teks emas ini sangat menarik perhatiannya. Setelah setiap teks memasuki pengetahuan Ye Yuan tentang laut, itu menghilang, dan jiwa Ye Yuan juga diperbaiki. Perlahan-lahan, rasa sakit dari air mata para dewa berkurang sampai akhirnya menghilang. Namun, masuknya karakter emas ini belum berakhir, mereka terus memasuki laut Ye Yuan, tidak hanya sepenuhnya memperbaiki jiwa Ye Yuan, tetapi juga memelihara jiwa Ye Yuan, biarkan tumbuh dewasa. Ini, apa sebenarnya teks ini? Apakah ada efek ajaib seperti itu? Bahkan jika Ye Yuan adalah generasi Dandi, dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Hanya teks itu sendiri, Anda dapat membuat roh tumbuh lebih kuat, ini adalah bagaimana melawan langit. Apakah kata-kata ini jiwa dari jiwa? Jika Anda menguasai kata-kata ini, apakah Anda tidak akan menjadi eksistensi anti langit? Bisakah dikatakan bahwa kata-kata ini telah melampaui dunia dan apakah kata-kata dewa legendaris? Untuk mempelajari jalur ramuan obat, kehidupan Ye Yuan sebelumnya telah membaca banyak buku dan belajar banyak bahasa. Tetapi kata-kata emas ini, dia bahkan tidak tahu satu pun. Dari mana teks itu berasal? Mengapa Anda memasuki lautan pengetahuan Anda sendiri? Ye Yuan sekarang penuh dengan keraguan. Ranah terobosan ini benar-benar terlalu aneh, di luar sepengetahuan Ye Yuan. Jiwa Ye Yuan tidak lagi menyakitkan, tetapi penemuannya yang menyedihkan mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia hanya bisa membiarkan kata-kata itu memasuki lautan pengetahuannya sendiri. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Ye Yuan tidak melakukan apa-apa, dan mulai menikmati kata-kata emas itu. Rasa hati-hati ini, Ye Yuan segera merasakan keanehan dari kata-kata ini. Di antara pukulan-pukulan itu, mereka semua mengungkapkan semacam pesona Tao. Ini semacam sensasi yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tampaknya kata-kata ini menggambarkan dunia ini. Perasaan itu bahkan membuat Ye Yuan memiliki ilusi untuk menerobos langit. Ji Qingyun dulunya adalah raja yang kuat dari para dewa, tetapi wilayahnya sepenuhnya terakumulasi oleh tanaman obat, dan pemahaman tentang langit mungkin tidak mendalam. Meski begitu, ia juga adalah Raja Allah yang sejati, dan wawasannya tentang surga sangat mendalam. Namun, ketika saya melihat kata-kata ini, Ye Yuan merasa bahwa pemahamannya bahkan bukan omong kosong. Di depan kata-kata ini, Ye Yuan merasa bahwa surga yang dia pahami seperti balita. Kata-kata ini mengandung perasaan jalan yang kaya, bahkan jika dedaunan tidak mengerti, dampaknya jauh ke dalam jiwa. Tidakkah dikatakan bahwa kata-kata ini benar-benar kata-kata Tuhan? Atas keberadaan Raja Tuhan, tapi, dari mana mereka berasal? Apakah itu aku menerobos lingkungan spiritual, dan kata-kata ini secara otomatis memasuki lautan pengetahuanku? Saya tidak menginjak asteris hari ini. Ye Yuan tahu bahwa dia telah mengambil harta itu. Dengan visi dan wawasannya, secara alami dia tahu perbedaan antara kata-kata ini. Bahkan di hadapan teks ini, saya takut itu tidak sebagus itu. Teks ini, bahkan jika itu bukan teks legendaris para dewa, benar-benar membuat seluruh wilayah dewa gila. Ye Yuan yakin bahwa sekali seseorang di domain tahu bahwa dia memiliki kata-kata ini, dia pasti tidak akan ragu untuk merobek jiwanya dan menemukannya dari pengetahuannya sendiri dengan berbagai cara. Bahkan jika Anda tidak dapat membaca isi dari kata-kata ini, dan melihatnya setiap hari di lautan pengetahuan, bantuan untuk para pejuang sangat bagus untuk waktu yang lama. Kata-kata ini mengandung jalan menuju kebenaran, mungkin dapat membantu prajurit untuk memimpin para dewa. Gatland, memikirkan dua kata ini, tubuh Ye Yuan tidak bisa tidak gemetaran. Prajurit mana yang tidak mendambakan para dewa? Bahkan jika mantan Ji Qingyun tidak memiliki seni bela diri jantung, apa yang dia kejar adalah ranah dewa dan yang legendaris. Untuk menjadi dewa dan, pertama-tama Anda harus memasukkan para dewa ke dalam jiwa. Tidak ada roh tingkat dewa, bagaimana mungkin untuk memperbaiki obat tingkat dewa? Sekarang Ye Yuan dapat menghaluskan ramuan obat,
yang karena obat-obat ini terlalu rendah, dan persyaratan untuk jiwa tidak tinggi. Namun, urutan jamu obat lebih tinggi, dan semakin halus sistem pemurnian menjadi semakin sulit. Tanpa dukungan kuat dari dunia jiwa, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Jika bukan karena transformasi roh, Ji Qingyun terlalu malas untuk mempromosikan ranah raja. Para dewa dapat membuat semua prajurit menjadi gila. Ye Yuan telah menghasilkan serangkaian spekulasi tentang teks emas ini. Pertama-tama, apakah ini teks emas? Apakah akan ditulis dalam naskah Allah? Sangat mungkin, karena kata-kata ini dapat secara langsung mempengaruhi jiwa-jiwa, tidak hanya memperbaiki jiwanya yang terluka, tetapi juga memelihara jiwanya. Kedua, jika Anda sepenuhnya memahami kata-kata emas ini, dapatkah Anda menerobos langit dan bumi dan menuntun ke alam Allah yang menakjubkan? Itu juga mungkin, tapi Ye Yuan berpikir bahwa itu mungkin tidak sesederhana itu. Misteri dari kata-kata emas ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dengan modal Ye Yuan, dia tidak bisa memahaminya. Ingin sepenuhnya memahami, betapa mudahnya itu. Selain itu, alasan kemerosotan para dewa tidak jelas, tetapi saya khawatir tidak mudah untuk mempraktikkan praktik, bahkan jika praktik ini adalah praktik ilahi. 100.000 tahun yang lalu, para dewa menghilang dalam semalam. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan tidak ada yang tahu mengapa mereka menghilang. Namun sejak itu, domain tersebut tidak pernah dilahirkan menjadi dewa. Bukan hanya itu, tetapi semua rahasia tentang para dewa tampaknya telah menghilang dalam semalam. 10.000 tahun telah berlalu, dan waktu telah menghapus lebih banyak rahasia. Hari ini, tidak ada yang tahu cara menembus dunia. Dalam 100.000 tahun, ada banyak jenius yang luar biasa dan menakjubkan. Mereka ingin mencoba berbagai cara untuk memecahkan belenggu, pada akhirnya, mereka semua kosong. Bahkan ada kekuatan yang tak tertandingi, sehingga mereka jatuh di tengah jalan dan meninggalkan penyesalan yang tak ada habisnya. Ji Qingyun pernah dipuji sebagai orang paling berbakat yang bisa menembus dan, tapi itu hanya pujian dari semua orang, atau kepastian bahwa semua orang memberinya. Tidak ada seorang pun berpikir bahwa dia benar-benar dapat menembus ranah dan. Karena, itu adalah 100.000 tahun rasa malu, tidak ada yang bisa istirahat. Sama seperti Ye Yuan memikirkannya, teks emas telah sepenuhnya memasuki lautan Ye Yuan. Tepat ketika Ye Yuanda menghela nafas lega, seluruh orang Ye Yuan terkejut, dan jiwa itu juga gemetar, air mata mengalir. Dalam pengetahuan Ye Yuan tentang laut, dua bayangan samar berdiri saling berhadapan. Ye Yuan menatap sosok baik dan kuat di depannya, menangis dan menangis. Aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Seharusnya aku memikirkannya. Siapa lagi yang akan melakukan ini untuk bayi selain kamu? Ye Yuan menangis, dan emosinya hampir runtuh. Sejak dilahirkan kembali, Ye Yuan selalu tenang, dan dia tidak pernah begitu lepas kendali. Dia selalu mengubur kebencian di hatinya, menaruh seluruh pikirannya pada kultivasi, dan hanya berharap untuk membunuh para dewa suatu hari dan menyingkirkan pemberontakan. Kali ini, di hadapan orang ini, dia tidak bisa lagi tenang. Itu adalah ayah yang membesarkannya, mengajarinya alkimia, dan mengajarinya berlatih, dan di Ji Zhengyang yang paling kuat. Pria itu menangis dan tidak mengibaskan, tetapi tidak sedih. Wajah dan ambiguitas Ji Zhengyang tidak menyebabkan mati lemas karena dia terbunuh oleh serangan balik. Dia menatap tatapan Ye Yuan dan penuh cinta. Ji Zhengyang dengan ramah tersenyum dan berkata, Yun, kamu dapat melihat bahwa kamu dilahirkan kembali dan kamu sangat terhibur oleh ayahmu. Apa yang dapat kamu lakukan baru-baru ini? Yah, bayinya baik-baik saja, tapi dia sering merindukan ayahnya. Ye Yuan berbisik, oh, apa yang kamu lewatkan tentang orang mati? Karena kamu memiliki identitas baru, kehidupan baru, kamu harus pergi ke kehidupan baru, tidak selalu menikmati masa lalu. Kuil Yaowang sudah menjadi awan masa lalu, hal-hal masa lalu, biarkan dia berlalu. Ji Zhengyang tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana mungkin, makanan ayah, Yunir adalah tulang yang patah, dan aku tidak melupakannya. Dan pengkhianat itu, jangan menghancurkannya. Bagaimana aku bisa membenci hatiku? Adegan kematian ayahku, Yunir jangan lupakan itu. Tuhan peduli, biarkan aku Ji Qingyun terlahir kembali. Kebencian ini tidak dilaporkan, mengapa begitu? Ji Zhengyang mengulurkan telapak tangan ilusi dan membelai kepala Ye Yuan seperti biasa. Hanya pada saat ini, Ji Zhengyang adalah jiwa yang tersisa.
Tidak ada entitas sama sekali. Bagaimana saya bisa menyentuh Ye Yuan? Namun, Ji Zhengyang tampaknya tidak peduli tentang ini. Meskipun telapak tangannya melewati Ye Yuan, dia tidak menyentuh apapun, tetapi wajahnya menunjukkan senyum puas. Melihat adegan ini, Ye Yuan Xin seperti pisau. Yun, kamu terlahir kembali, tetapi ini bukan masalah surga, tetapi bagi Bapak untuk mengirimimu batas bawah dengan rahasia para dewa. Tetapi bagi Ayah untuk mengirimimu batas bawah, tapi aku harap kau hidup dalam kebencian sepanjang hari, dibutakan oleh kebencian dalam hal ini, Anda menjadi mesin balas dendam, itu bukan hasil yang ingin saya lihat. Ji Zhengyang menghela nafas. Ye Yuan kaget dan matanya tidak bisa dipercaya. Reinkarnasi dari hidupnya sendiri, ternyata menjadi ayah dengan kekuatan besar. Ini, bagaimana ini mungkin? Namun, Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera bersemangat, Ayah, karena kamu memiliki kemampuan seperti itu, apakah kamu juga mengatur agar dirimu dilahirkan kembali? Di mana kamu dilahirkan kembali? Aku akan menemukanmu. Ji Zhengyang tersenyum dan berkata, Yun, kamu ingin lebih. Jiji disengaja, bagaimana dia bisa memberikan kesempatan untuk melarikan diri dari Bapak? Pada saat itu, aku menyuruhmu pergi, dan Ayah telah mencoba yang terbaik. Hanya dia yang meremehkan kekuatan Ayah. Aku meninggalkan satu garis kehidupan untukmu. Pada saat itu, jiwaku telah hancur olehnya, dalam kondisi yang sangat lemah, tetapi tidak ada jiwa yang terbang. Hanya dengan alam spiritualnya, aku tidak dapat mendeteksi keberadaanku. Jadi aku bersembunyi di kehampaan. Ketika dia membunuhmu, dia akan menggunakan rahasia langit, biarkan dia berpikir bahwa kamu sudah terbang, dan jiwaku yang tersisa akan membawa jiwamu ke kehampaan dan memasuki batas bawah. Ye Yuan tahu bahwa kelahirannya kembali bukan kecelakaan, tetapi Ji Zhengyang berusaha melelahkan jiwanya dan mencari nyawanya sendiri. Ji Zhengyang mengatakan itu sederhana, tapi Ye Yuan bisa merasakan bahaya saat itu. Jiwa Ji Yun tidak rendah, dan dia tidak akan pernah menemukan sisa. Ji Zhengyang ingin menyelinap melalui eksplorasi Ji Yun dan menyembunyikannya. Ia juga ingin menggunakan metode rahasia untuk membuat Ji Yuan berpikir bahwa Ye Yuan sudah mati, dan kemudian memecah kekosongan untuk membawa batas bawahnya sendiri. Proses ini menghabiskan banyak jiwa. Jika bukan karena menyelamatkan dirinya sendiri, Ji Zhengyang sepenuhnya mampu melarikan diri sendirian. Dengan dunia spiritual Ji Zhengyang, reinkarnasi tidak sulit. Namun, Ji Zhengyang tidak melakukan ini, tetapi menghabiskan seluruh waktunya dan meninggalkan garis kehidupan ini untuk dirinya sendiri. Ini adalah pilihan ayah sebelum kematiannya. Ini seperti cinta ayah seperti gunung, bagaimana Ye Yuan harus membayar. Dia tidak punya kesempatan. Jika bisa, Ye Yuaning yang rela mati adalah dirinya sendiri. Namun, Ye Yuan tahu bahwa sisa ayahnya tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Kali ini, selamanya, Ayah, aku. Setelah Ji Zhengyang selesai, Ye Yuan sudah menangis. Zizi Moruofu, Ji Zhengyang tidak pernah meragukan kesalehan berbakti putranya, jadi dia tersenyum dan berkata, Yuner, memberi tahu ayah dan kamu ini bukan untuk membuat kamu berpikir tentang apa yang harus dibayar, hanya berharap kamu tahu bahwa ayah hanya ingin kamu menjadi baik. Hidup, bukan menjadi mesin untuk membalas dendam. Tapi Ji Yun begitu pemberontak, bisakah kita lupakan saja? Ye Yuan tidak mau. Ji Zhengyang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan arti dari ayah. Aku juga tahu bahwa kamu tidak dapat menghentikan balas dendammu. Kamu memiliki kenangan masa lalu. Ini adalah masalah waktu untuk terbang ke dewa di masa depan, dan cepat atau lambat untuk bertemu dengan Ji Yun. Tapi ayah tidak mau, kamu hati benar-benar dibutakan oleh kebencian. Apa perbedaan antara Anda dan orang mati berjalan? Jika Anda benar-benar membunuh Ji Yun, hidup Anda akan benar-benar kehilangan maknanya. Ketika Anda kehilangan diri sendiri, wilayah Anda tidak akan lagi menghalangi. Yuner, Anda harus berhenti dan melihat orang-orang di sekitar Anda. Anda harus memenuhi harapan mereka terhadap Anda. Sekarang bukan Ji Qingyun. Hati Ye Yuan kaget, dan pikirannya tanpa sadar terungkap dalam Ye Hang, Ren Hongling, Lu Er, Nan Feng Ruoqing, Nan Feng Wei, Hu Yan Yong dan Tang Yu. Ya, saya bukan Ji Qingyun lagi. Saya Ye Yuan sekarang. Saya punya orang tua dan saudara, guru dan teman. Ye Yuan Shen menarik napas dalam-dalam, Zeng fokus pada kepala, ayah, bayinya tahu. Anda dapat yakin,
saya masih anak Anda Ji Qingyun. Namun, saya juga putra Ye Hang dan Ren Hongling, Ye Yuan. Saya tidak akan membiarkan Anda kecewa. Ji Zhengyang tersenyum dan jelas sangat puas dengan putranya. Bahkan, dia selalu sangat puas dengan putranya, mulai dari kelahirannya. Meskipun baik Yin dan Yang terpisah, cukup untuk mengetahui bahwa ia hidup dengan sangat baik. Oh, kapan putra Cloudku membiarkan ayah kecewa? Tapi kamu harus berjanji untuk menjadi ayah, dan kamu akan kembali ke dewa di masa depan. Kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Jangan ragu-ragu. Ji kuat, tetapi dia tidak bisa sendirian. Subversi dari Aula Raja Narkoba, dia pasti memiliki lebih banyak orang kuat di belakangnya. Teriak Ji Zhengyang. Ye Yuan mengangguk, yakinlah ayah bahwa anak itu disiplin diri. Ayah, sayang, dunia ini harus memasuki ranah Tuhan, penuhi harapanmu yang sudah lama dihargai dari kehidupan masa laluku. Melihat Ye Yuan menyebut-nyebut tentang para dewa, wajah Ji Zhengyang juga menunjukkan kerinduan. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar harapan yang hebat? Yuner, percayalah bahwa kamu dapat memecahkan puzzle 100.000 tahun ini dan melangkah ke ranah. Jika Ye Yuan begitu sombong, Ji Zhengyang terdengar, tapi dia tidak ragu untuk memilih untuk percaya. Ayah, kamu dapat mengirim bayi itu ke dunia yang lebih rendah dan dilahirkan kembali. Apa ranah jiwamu? Ye Yuan bertanya keraguannya. Jiwa kehidupan masa lalu Ye Yuan juga sangat kuat, tetapi dia tidak bisa bereinkarnasi, apalagi bereinkarnasi dengan orang lain. Jadi dia sangat penasaran, sampai sejauh mana ayahnya begitu kuat, dia mampu membuat reinkarnasinya sendiri. Ji Zhengyang tersenyum dan berkata, selama Anda memiliki pemahaman yang baik tentang obat-obatan, tidak sulit untuk mencapai wilayah saya dengan bakat Anda. Obat Dewa Roh, apakah itu teks emas yang saya masukkan ke laut? Kata Ye Yuan berbeda, tidak buruk. Bagi sang ayah, dunia para dewa dan jiwa melompat-lompat, karena pengalaman sehari-hari, roh obat. Ternyata tidak heran kalau ayahku mampu memperbaiki setengah langkah sendan. Ternyata itu menjadi rahasia ajaib. Dapatkah dikatakan bahwa jiwa ayah benar-benar mencapai dewa setengah langkah legendaris? Ye Yuan terkejut. Ji Zhengyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apa setengah langkah sendan? Itu semua dibuat oleh Ji Yun, bahwa obat-obat hanya sedikit lebih kuat daripada ramuan obat dari puncak urutan ke-9. Di mana setengah langkah sendan? Di ranah jiwa, saya masih jauh dari setengah langkah para dewa. Jika saya mencapai semi-dewa, di mana Ji Yun memiliki kesempatan untuk memulai dengan saya. Namun, semakin saya memahami dewa kedokteran, semakin saya merasakan Tuhan. Tidak bersalah, Ye Yuan pernah menjadi raja para dewa, dan tentu saja dia bisa merasakan kekosongan para dewa. Tetapi mendengarkan Ji Zhengyang berkata bahwa dia merasa bahwa masa depan itu sulit. Obat dewa obat, ini begitu misterius, bahkan tidak dapat membantu ayahnya untuk menginjakkan kaki di dunia ini. Ayah, ini, dewa kedokteran, dari mana Anda berasal, mengapa bayi itu tidak pernah mendengarnya? Ye Yuan penasaran, obat-obat ini, diperoleh untuk ayah dari pegunungan Seng, tetapi, obat-obat ini hanya reruntuhan. Aku masih tidak tahu asal-usulnya. Ketika aku mendapatkannya, itu hanya buku yang rusak. Sangat tidak mencolok. Tetapi ketika saya menggunakan pengetahuan tentang Tuhan untuk mendeteksi itu, kata-kata emas ini secara otomatis tercetak ke dalam jiwa saya, dan saya tidak bisa mengeluarkannya. Saya hanya bisa mencerahkannya setiap hari. Sampai jiwa dan jiwa saya memiliki ketika itu rusak, hampir tidak bisa memanipulasi karakter emas ini, Ji Zhengyang menjelaskan. Ternyata menjadi gunung para dewa. Tidak heran, 10 tahun sebelum kejatuhan ayahnya, ia telah bergabung dengan banyak dewa dan raja dengan para dewa dan gunung. Apakah itu, dewa kedokteran, yang diperoleh? Ye Yuan mengungkapkan suara itu. Warna para dewa dan raja memang top-notch di domain para dewa, tetapi mereka bukan yang terbaik di dunia. Dalam para dewa, ada beberapa jedi, bahkan jika raja para dewa masuk ke dalamnya, ada risiko korupsi jika Anda sedikit ceroboh. Pegunungan Seng adalah salah satunya. Seperti namanya, bahkan tempat di mana para dewa kuat akan jatuh, apa raja dari raja. Tentu saja, ada pepatah lain tentang pegunungan Seng, tak terhitung tahun yang lalu, ada perang di dunia, dan semua pahlawan yang berpartisipasi dalam perang itu kuat. Perang itu telah jatuh ke banyak dewa, sehingga kemudian disebut pegunungan Seng. Namun, sudah lama,
dan pernyataan seperti apa yang benar tidak lagi dapat diterima. Hanya satu hal yang pasti, yaitu, Pegunungan Seng adalah tempat yang sangat berbahaya, dan ada tempat dengan peluang besar. Obat dewa obat, ini mungkin adalah jiwa-jiwa yang ditinggalkan oleh dewa yang kuat. Qi Zhengyang mengangguk, ya, itulah saat saya mendapatkannya. Anda juga telah melihat dewa kedokteran, sekarang. Anda harus tahu daya tariknya. Saya tidak bisa mengendalikan kata-kata emas ini pada saat itu, jadi saya tidak memberitahu Anda untuk saat ini. Kemudian ketika saya bermaksud memberikan obat pengobatan kepada Anda, saya tidak berharap itu terjadi. Oh, ini benar-benar membuat orang. Dengan bakat Anda, jika Anda memberi saya ratusan tahun untuk belajar tentang dewa kedokteran, jika ya, mungkin Anda bisa mencapai setengah dewa. Bagi Raja para Dewa, waktu ratusan tahun tidak lama, mungkin itu hanya waktu untuk mundur. Qi Zhengyang memberi Ye Yuanding hanya beberapa ratus tahun, menunjukkan betapa yakinnya dia akan bakat putranya. Ye Yuan mendengar kata-kata itu tetapi berkata, "Ayah, mungkin dunia ini adalah kesempatanku. Dulu aku menghancurkan seni bela diri di dunia terakhir. Bahkan jika aku mendapat obat kedokteran, tidak mungkin untuk mencapai semi-dewa. Akan menjadi seni bela diri yang taat, mengejar tanah dewa tertinggi, tidak akan pernah mengecewakan ayah." Qi Zhengyang tersenyum dan berkata, "Saya tentu tidak akan kecewa. Ayah telah mengamati tubuh baru Anda, kultivasi Anda sangat baik, dan fondasinya sangat kuat. 9 tetes cairan roh, transformasi jiwa juga sempurna. Selama Anda melangkah selangkah demi selangkah, itu bukan mimpi untuk melangkah ke dunia di masa depan. Yah, waktunya hampir habis, dan ayah harus pergi. Setelah ayah tidak bersama Anda harus mengurus diri sendiri." Di antara pembicaraan, sosok Qi Zhengyang semakin lemah dan ringan. Itu adalah tanda bahwa jiwa yang tersisa akan menghilang. Kelopak mata Ye Yuan menjadi kabur lagi dalam sekejap, dan sulit untuk bertemu dengan ayah dan anak itu, tetapi sangat tergesa-gesa. Ini bukan apa-apa, selamanya. Ye Yuan mati-matian ingin menangkap Qi Zhengyang, tapi bagaimana dia bisa menangkap jiwa yang tersisa yang akan menghilang? "Ayah, kamu dapat yakin bahwa bayi telah tumbuh, aku akan mengurus diriku sendiri. Aku akan melangkah ke dunia di masa depan, dan aku harus menemukan cara untuk membangkitkanmu." Ye Yuan memiliki cara yang penuh air mata. "Oh, bocah bodoh, hidup dan mati adalah dewa, kamu hanya harus dirimu sendiri, baik-baik saja." Jiwa yang tersisa dari Qi Zhengyang semakin lemah dan ringan, dan semakin lemah dan semakin tipis. "Sekali lagi, saya melihat ayah saya pergi sendiri, dan Ye Yuan Xin seperti pisau. Dia hanya membenci bahwa dia terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan ayahnya, dia akan dapat meninggalkan jiwa ayahnya dan bahkan membiarkannya hidup kembali. Namun, sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa." Ye Yuan sekali lagi menyadari perasaan ketidakberdayaan yang dalam, yang sangat tidak dia sukai. "Aku Ye Yuan harus melangkah ke ranah kehidupan ini. Surga dan bumi tidak berbelas kasih, dan semuanya adalah hiena. Aku akan meninggalkan jalan sendiri, dan aku akan membalikkan surga ini." Pada saat ini, Ye Yuan telah kembali ke kenyataan, dan Ye Yuan yang telah lama berteriak. Pada titik ini, Ye Yuan menerobos lingkungan spiritual dan akhirnya selesai. Visi surga dan bumi menghilang, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Yan Fei membawa Nanfeng dan Su Yishan yang tidak sadar ke Ye Yuan, dan Ye Yuan belum sepenuhnya pulih dari kesedihan. Ketika dia melihat Su Yishan, dia tidak bisa tidak membunuh. "Aku, ada apa denganku? Ah, Ye Yuan, senang sekali kamu baik-baik saja." Angin selatan bangun dan bangun, melihat Ye Yuan aman dan sehat, tidak bisa menahan kegembiraan yang besar. Tanpa disadari, kepedulian Nanfeng terhadap Ye Yuan telah menjadi kebiasaan yang tidak disengaja. Oh, tapi itu hanya terobosan dalam lingkungan cair, apa yang bisa dilakukan? Ye Yuan Qiang menekan kesedihan di hatinya, dan tertawa. "Tapi kamu benar-benar ketakutan, memegang kepalamu di tanah dan berguling-guling? Aku pikir aku melihat wajahmu yang menyakitkan, ingin datang untuk membantumu, tapi aku terpana oleh orang ini." "Hei," dia menunjuk Fei Fei dan tampak tidak nyaman. Jika bukan karena Fei Fei terlalu kuat, dia diperkirakan menjadi pedang saat ini. "Dia tidak memberimu hal yang benar, kamu tidak menyalahkannya. Jiwaku tidak sama dengan yang lain. Setelah baptisan khusus, itu akan sangat menyakitkan." Pada saat itu,
aku sangat berbahaya dalam jarak beberapa kaki. Jika Anda bergegas, Anda akan terluka oleh jiwa, Ye Yuan menjelaskan. Nanfeng memandang Ye Yuan dengan curiga dan menatap Fei Fei, benarkah? Tentu saja itu benar, kalau tidak kamu bisa merasakan jiwaku dan tahu apa yang aku katakan. Berkata, kekuatan jiwa Ye Yuan dilepaskan, dan Fei Fei dan Nanfeng Zero jelas merasakan kekuatan jiwa yang sedih. Kamu benar-benar menerobos ke tingkat menengah Dansi. Angin selatan mengejutkan wajahnya dan mulai tergagap. Sisi terbang Sisi juga cukup tak terduga, kedua mata yang berkedip jelas sangat terkejut. Dalam keadaan normal, jiwa pejuang adalah mengikuti alam macam apa yang akan memiliki kekuatan jiwa yang sesuai, kecuali mereka yang dilahirkan dengan jiwa yang kuat. Sebelum terobosan Ye Yuan, jiwa hanya bisa dikatakan mirip dengan orang kebanyakan. Bahkan jika dia telah mengalami perubahan semangat, itu haruslah hanya tingkat jiwa utama dan bagaimana dia bisa langsung memiliki roh perantara dan Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakannya sekarang. Jiwaku tidak sama dengan yang lain. Setelah mengalami baptisan yang menyakitkan, aku menjadi lebih alami daripada yang lain. Tapi, jika kamu memiliki jiwa tingkat menengah dari Dan, bisakah kamu langsung memperbaiki obat Orde 2? Nanfeng terkejut. Dia ingat bahwa ketika Ye Yuan penuh energi, dia akan dapat memperbaiki ramuan obat Orde 2. Jadi sekarang apakah itu setidaknya kekuatan seorang guru senior dan ini terlalu cepat, bukan? Apakah kamu memiliki Orde kedua? Bahkan jika kamu tidak memiliki jiwa tingkat menengah dan tidak ada masalah. Bagi Ye Yuan, ramuan obat ini di negara Qin tidak sulit sama sekali, dan terlalu mudah untuk memperbaiki ramuan obat Orde kedua. Apa yang benar-benar sulit adalah ramuan obat yang melampaui urutan kedua. Jika kekuatan jiwa Ye Yuan tidak menerobos, sangat sulit untuk disempurnakan. Bagaimanapun, ramuan obat Orde 2 jauh lebih sulit daripada ramuan obat Orde pertama. Jika Anda ingin menghaluskan ramuan obat, kesulitannya secara alami akan menjadi lebih besar. Angin selatan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Su Yishan memiliki perkataan yang benar. Ye Yuanyi tertegun dan berkata, apa yang dia katakan tentang aku? Kamu orang aneh, orang aneh, orang aneh. Jarang? Nanfengi setuju dengan kata-kata Su Yishan, karena semua yang terjadi di Ye Yuan tidak dapat dijelaskan dengan kata normal, dan itu hanya dapat digambarkan sebagai orang aneh. Ye Yuan haha tersenyum dan berkata, jarang Su Yishan menilai saya begitu tinggi. Untuk berterima kasih padanya, saya akan memberinya kesempatan untuk memperjuangkan keadilan. Angin selatan menjerit dan kaget. Dia dengan cepat berkata, kamu tidak benar-benar ingin berduaan dengannya. Kamu baru saja menerobos. Ada kecoa yang terbang dan kamu tidak perlu tergoda. Implikasinya adalah bahwa Ye Yuan bukan lawan dari Su Yishan. Pikiran Nanfeng tidak salah. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, dia harus lebih kuat setelah menerobos lingkungan spiritual, tetapi dia baru saja menerobos, dan Su Yishan 3 kali lebih tinggi darinya. Kesenjangan ini tidak begitu mudah. Rias, Nanfeng tahu bahwa setelah lingkungan roh, semakin sulit pertempuran akan semakin sulit, karena kesenjangan antara masing-masing bidang kecil bahkan lebih besar. 1 dari 3 tetes cairan roh dan 1 dari 3 molekul cairan roh yang sama, perbedaan antara 3 tetes cairan roh. Dengan kata lain, perbedaan kekuatan meta di antara mereka berlipat ganda. Jika Anda ingin menebus celah ini, sangat sulit dilakukan tanpa sarana melawan langit. Antara Ye Yuan dan Su Yishan, ada 3 alam kecil, dan langkah kecil dilintasi di tengah. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku punya ukuran sendiri. Saat itu, Su Yishan juga bangun. Melihat Ye Yuan Zeng menatapnya dengan niat buruk, dia tidak turun ke tanah. Su Yishan, ayolah, aku berkata bahwa aku akan memberimu kesempatan untuk sendirian. Sekarang, kita satu-satu untuk hidup dan mati. Kata-kata Ye Yuan menghela nafas dunia. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin satu-satu denganku? Su Yishan jelas tidak percaya. Keuntungan dari sisi Ye Yuan terlalu jelas, dan tidak perlu melakukan hal bodoh seperti itu. Apa, kamu tidak mau? Nada suara Ye Yuan menjadi dingin. Will, tentu saja, Su Yishan dengan cepat berkata. Pada saat ini, dia sudah tanpa sadar. Karena Ye Yuan bodoh, jika dia tidak menangkap peluang ini, apakah dia tidak sebodoh Ye Yuan?
Hanya saja dia khawatir Ye Yuan hanya akan menggunakannya untuk mengukur kekuatannya. Pada akhirnya, dia akan membiarkan Yan Fei bunuh diri. Jika Anda mengubah kata-katanya sendiri, pasti akan melakukan ini. Kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak bisa menembak dengan saudara Fei Fei dan Nanfeng. Selama kamu bisa membunuhku, kamu bisa pergi dari sini. Aku akan membiarkan Fei Fei memegang saudara perempuan Nanfeng dan mencegahnya menembak. Ye Yuan melihat kekhawatiran Su Yishan, kata samar. Ye Yuan, kamu. Angin selatan melompat dan melompat, tetapi diseret oleh Fei Fei. Su Yishan melihat adegan ini, dan hatinya tidak bisa menahan kegembiraan yang besar. Dia telah terlalu salah pada hari-hari ini, dan dia telah hidup selama hampir 2 dekade, dia tidak pernah begitu menyedihkan. Haha, Ye Yuan, ini adalah apa yang kamu cari, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu tidak berpikir naif, hanya menerobos lingkungan roh benar-benar lawanku. 1 lawan 1, dapatkah bukan waktunya bagi saya untuk menjadi mitra? Su Yishan tertawa. Ye Yuan berkata dengan lemah, ada begitu banyak omong kosong, ayo. Ye Yuan, kamu mencari kematian. Su Yishan mengertakkan gigi dan meninju dedaunan. Jika itu normal, Ye Yuan pasti akan menghindari pukulan ini untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Ye Yuan tidak menghindar, dan langsung memukul gelombang 8 gelombang, dan keduanya bersama-sama. Boom! Setelah tabrakan sengit, keduanya kembali beberapa langkah. Wajah Su Yishan penuh dengan kejutan, apakah Anda hanya menembus lingkungan spiritual? Bagaimana bisa begitu kuat? Bergerak Ye Yuan, Su Yishan terlalu akrab. Tumpukan ombak, telapak tangan, 8 ombak. Pertanyaannya adalah, bagaimana 8 gelombang memiliki kekuatan yang begitu kuat? Saya memiliki tangan dengan diri saya sendiri, dan saya bahkan tidak jatuh ke dalam angin. 8 gelombang lebih kuat, dan itu hanya seni bela diri tingkat pertama. Ye Yuan hanyalah sebuah terobosan dalam semangat lingkungan, semangat seorang pejuang yang hebat, menggunakan seni bela diri tingkat pertama, bahkan dengan semangat 4 senjata perangnya sendiri. Kapan seni bela diri tingkat pertama? Kapan begitu kuat? Ketika roh itu berat, kapan itu begitu kuat? Ye Yuan mendengus dan tidak puas, tentu saja, seni bela diri tingkat pertama tidak cukup. Ye Yuan baru saja menembus lingkungan spiritual, selain seni bela dirinya, esensi kekosongan, seni bela diri, termasuk Yang, adalah seni bela diri tingkat pertama. Dengan seni bela diri tingkat pertama yang menyamai semangat keempatnya, itu jelas tidak cukup. Baru saja tembakan ini tampaknya dibagi rata, pada kenyataannya, ia masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ye Yuan menerima dampak lebih dari Su Yishan, dan jarak mundur lebih jauh. Ketika Nanfeng melihat adegan ini, dia juga menutup mulutnya dan tidak berjuang di tangan Fei Fei. Jelas, goncangan yang dibawa oleh adegan ini tidak terlalu kecil. Meskipun telapak tangan Su Yishan bukan yang terkuat, ia tidak mempertahankan kekuatannya. Seni bela diri tingkat menengah kedua dikombinasikan dengan kekuatan semangat 4, Ye Yuan cara melihat juga merupakan akhir dari muntah yang parah, tetapi Ye Yuan hanya mundur beberapa langkah. Nanfeng Zhou tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan lantang, Ye Yuan, berapa tetes semangat yang Anda miliki? Angin selatan Zhou pertanyaan ini, Su Yishan juga mengangkat telinganya, dia juga sangat ingin tahu, pada akhirnya adalah 7 tetes atau 8 tetes. Ye Yuan tidak melihat ke belakang, hanya dengan samar berkata, 9 tetes. Mata Su Yishan tua dan bundar, 9 tetes. Tidak mungkin, di dunia ini, bagaimana mungkin seseorang mengembunkan 9 tetes cairan roh, dan dantian belum hancur. Ye Yuan berkata dengan lemah, kamu tidak tahu, itu tidak berarti tidak. Qin hanya sekilas tanah, kamu hanya katak di dasar sumur. Sungguh bercanda, aku tidak percaya itu. Katak di bagian bawah sumur. Tampaknya kamu bukan Qin Guoren. Haha, aku tahu, kamu pasti hanya kental 7 tetes, kamu harus menelan wajahmu, atau kamu ingin mengguncang suasana hatiku. Tanda seru, bukan Su Yishan yang menolak untuk percaya, tetapi 9 tetes cairan spiritual lebih legendaris daripada legenda. Dalam konsepsinya, sangat tidak mungkin untuk muncul. Namun, Ye Yuan mengatakan bahwa ia telah meringkas 9 tetes cairan roh, yang mematahkan makna absolut dari kognisi Su Yishan, jadi ia memilih untuk tidak percaya. Tapi jauh di lubuk hati, suara sumbang memberitahu Su Yishan, Ye Yuan mengatakan itu benar. Kalau tidak,
Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa Ye Yuan dapat menggunakan tingkat kerohanian yang sama dengan yang menggunakan seni bela diri tingkat pertama, dan bermain dengannya? Meskipun Su Yishan belum melihat prajurit 7 tetes cairan roh, dia tahu bahwa prajurit 7 tetes cairan roh sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dengan kata lain, Ye Yuan setidaknya telah mengondensasi 8 tetes cairan spiritual, bahkan 9 tetes yang tidak mau diterima oleh Ye Yishan. Saya hanya menyatakan fakta dan belum membiarkan Anda percaya. Anda percaya atau tidak, Anda tidak bisa mengubah akhir ceritanya. Ye Yuan tidak peduli. Hei, aku tidak percaya. Kamu hanya memesona dan hanya cairan yang berat, bisakah kamu membalikkan langit? Su Yishan marah. Setelah itu, Su Yishan sekali lagi bangkit dan bertarung dengan Ye Yuan. Tubuh dua orang mendekati yang paling tinggi, berubah menjadi dua bayangan, dan mereka terus bertabrakan, dan mereka memiliki lusinan kata dalam sekejap mata. Tak perlu dikatakan, metode tubuh Su Yishan juga merupakan keterampilan seni bela diri tubuh tingkat tinggi tingkat kedua, yang tidak lebih buruk dari Tari Lingyan, Nanfeng. Namun, setelah Ye Yuan menembus lingkungan spiritual, dengan dukungan Yuan Li besar, kekuatan sebenarnya dari kelas berat pertama, Essence of Broken Sky, juga terungkap. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Su Yishan. Orang luar tidak bisa melihatnya, tetapi perasaan Su Yishan sangat jelas. Karena setengah keuangan ini, serangannya selalu lebih lambat daripada daun, yang membuatnya tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya setiap waktu. Gelombang oktagonal dan jari Yang Ye Yuan adalah latihan tingkat pertama yang kuat, terutama Yang. Pada saat ini, kekuatannya belum sama dengan dinasti Yuan. Meskipun dia tidak bisa menyebabkan kerusakan nyata pada Su Yishan, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Ye Yuan mengambil keuntungan dari tembakan setengah ini, ditambah dengan kekuatan kuat matahari dan 8 gelombang, dan pertempuran dengan Su Yishan menjadi dasi. Perasaan ini membuat Su Yishan ingin muntah darah. Dia sekarang memiliki beberapa penyesalan dan Ye Yuan sangat besar, dia harus mengorbankan langkah terkuat dari awal, dan Ye Yuan memutuskan untuk mati. Dalam hal ini, tidak mungkin baginya untuk menarik diri dari perang. Ye Yuan seperti orang gila, yang menguntitnya dari awal hingga akhir, dan tidak memberinya nafas. Sial, aku tidak bisa memikirkan tubuhnya yang kuat, dan dia sedang dalam perjalanan. Su Yishan menjawab sambil diam-diam berbisik. Pemikirannya saat ini sangat sederhana, temukan peluang untuk keluar dari permainan, dan kemudian memperbesar langkahnya. Namun, Ye Yuan tidak memberinya kesempatan ini. Pada saat ini, Ye Yuan seperti sapi tua yang tak kenal lelah. Semua trik dan jeritan semua disambut oleh Su Yishan. Baru saja hidup dan mati bersama ayahnya, Ye Yuan memiliki kesedihan yang tak berujung di hatinya. Dia mengubah kesedihan ini menjadi kekuatan tempur, dan mereka semua dibebaskan di Su Yishan. Su Yishan saat ini hanyalah objek pelepasan emosinya. Dengan cara ini, kedua lelaki itu bermain ratusan putaran di waktu istirahat. Hei, tabrakan lain, keduanya terpisah. Ye Yuan akhirnya menyerah belitan Su Yishan, dan emosi negatif di hatinya hampir meluap. Setelah berpisah, keduanya terengah-engah. Jelas, frekuensi ledakan yang demikian tinggi sangat kuat dan fisik. Terengah-engah untuk beberapa suap, Su Yishan memimpin untuk kembali. Dia berkata kepada Ye Yuan Dao, Ye Yuan, jangan berpikir bahwa tubuhmu akan menjadi besar. Memiliki kemampuan, Anda memecahkan trik saya. Setelah itu, telapak tangan Su Yishan ada di langit, dan itu adalah gaya awal langit. Su Yishan sudah menjadi roh 4 cabang. Pada saat ini, itu tidak sama dengan di perguruan tinggi. Cara yang mengesankan dan gerah menyebar, dan itu sebenarnya adalah perasaan tanah longsor. Ye Yuanshan mengambil napas dalam-dalam dan mengemas suasana hatinya. Dia mengeluarkan pedang Changhua dan berkata, latihan pemanasan telah dilakukan. Sekarang gunakan gaya 9 pedang yang dibuat oleh pembunuhanmu untuk mengirimmu ke jalan. Setelah itu, sosok itu 1 poin, dan 9 daun muncul di depan Su Yishan. Su Yishan tidak bisa membantu tetapi melihat murid menyusut. Dia tidak mengharapkan Ye Yuan untuk menyembunyikan langkah kuat seperti itu. Perjodohan dengan Chang Yi hanya masalah saat saja, dia bertarung melawan Nanfeng, dan dia tidak melihat bagaimana Ye Yuan lolos dari pembunuhan itu. Kemudian, dalam latihan, Ye Yuan tidak menggunakan trik ini. Begitu saya melihatnya, goncangan 9 sosok yang dibawa ke Su Yishan terlalu besar. Ilmu pedang yang mengerikan juga menyebar, dan momentum Su Yishan jauh,
tetapi tidak jatuh ke angin. Pedang ini sangat mengesankan. Pada awalnya, untuk Liu Ruoshui, Su Yishan dipukuli oleh Ye Yuan, dan dipukul oleh pedang ini. Namun, pada saat ini, dinasti Qing menjauh dari pedang, dan itu tidak sama dengan aslinya. Ilmu pedang Ye Yuan sangat tinggi, tetapi tidak ada kekuatan relatif yang cocok. Hari ini, Ye Yuan telah menembus lingkungan spiritual, dan telah mengembunkan 9 tetes cairan spiritual, dan kemudian mengerahkan kekuatan hijau Gang Gang Ling Jian Jian Ziran 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 Ziran. Tanda seru, gaya 9 pedang Ye Yuan, yang ditampilkan saat ini, tidak lagi berbaris, tetapi 9 sosok yang sangat berantakan. Setelah menyelesaikan gaya 9 pedang, Ye Yuan telah mampu menampilkan 9 angka ini sesuka hati, dan dapat mengontrol waktu mengeluarkan pedang sesuka hati. Akibatnya, kekuatan 9 pedang akan jauh lebih besar. Ilmu pedang yang dikeluarkan oleh 9 angka berantakan jauh lebih sulit untuk dipertahankan daripada sepatah kata pun. Dan Ye Yuan dapat menyesuaikan waktu yang dikirim oleh Jian Mang sesuai dengan situasi lawan. Perubahan ritme ini adalah yang paling sulit untuk dijaga. Jika itu tidak terlalu kuat dari Ye Yuan, lawan baru saja membela pedang, dan pedang kedua akan datang ketika Xin Li tidak dilahirkan. Bagaimana mempertahankan? Ini adalah tempat paling kuat bagi Ye Yuan untuk menciptakan gaya 9 pedang ini. Pedang yang kuat dengan berbagai serangan dapat membuat kekuatan Ye Yuan melambung lagi. Su Yishan secara naluriah merasa tidak terlalu baik, tetapi pada saat ini panah harus dikirim pada talinya. Karena tidak jelas yang mana adalah Dewa Ye Yuan, itu akan disapu dengan telapak tangan Anda. Dengan kekuatan yang kuat dari keempat rohnya, dia langsung menghancurkan Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan mengembun 9 tetes cairan roh, jarak dengannya masih sangat besar. Tanpa mengambil keuntungan dari keuntungan ini, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang hari ini. Mengubah telapak tangan itu sendiri sangat kuat, dan di antara seni bela diri Orde 2 dari keluarga Su, itu juga merupakan eksistensi teratas. Setelah menembus lingkungan spiritual, Su Yishan memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan 5 prajurit berat dengan telapak tangan. Su Yishan memang jenius, dan pengalamannya cukup kaya, bukan jenis bunga yang tumbuh di rumah kaca. Sayang sekali, dia bertemu Ye Yuan. Saat dia akan mengirim langit, tiba-tiba kepalanya dalam keadaan sedih. Namun, Su Yishan segera bangun. Itu hanya trik utama, dan keraguan pada saat ini sudah cukup mematikan. 9 Dao Jianmeng bersiul, dan mereka datang ke Su Yishan di depan mereka. Su Yishan baru saja bangun pada saat ini, dan sudah terlambat untuk menghentikan pekerjaan. Hei, 9 pedang dan manusia dipukul keras di tubuh Su Yishan, dan langsung menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan organ-organ dalamnya. Apa yang terjadi? Ini adalah pikiran terakhir dalam benak Su Yishan, tetapi dia tidak akan pernah tahu. Angin selatan menelan seteguk air dan terasa agak kering. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia juga ingin tahu. Pada saat terakhir, Su Yishan jelas ragu-ragu. Saat itulah dia memiliki hidupnya. Tetapi pada titik ini, bagaimana dia bisa ragu? Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Nanfeng tahu bahwa itu pasti hantu Ye Yuan, tapi dia tidak tahu apa artinya dia menggunakannya. Kemudian lagi, setelah Su Yishan menerobos kerajaan, dia sebenarnya tidak berbeda darinya. Ye Yuan dapat membunuh Su Yishan, dan secara alami memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Nanfeng tidak bisa tidak mengingatnya bahwa 2 bulan yang lalu, dia hampir membunuh Ye Yuan. Hanya butuh 2 bulan untuk mengejar ketinggalan, bahkan melebihi diriku sendiri. Wang dia jenius dari angin selatan, tetapi di depan Ye Yuan, tidak ada apa-apa. Nanfeng Siji, Nanfeng Siji, oh, ya, apa? Ye Yuan memanggil kedua belah pihak, dan angin selatan merespons. Waktunya tidak cepat, kita harus pergi. Sudah 5 atau 6 hari sejak saya memasuki hutan yang tak terbatas. Ye Yuan memiliki 2 ramuan yang belum saya konsumsi. Karena ini sudah terjadi, tentu saja saya tidak ingin terus menunda. Jika tidak perlu menerobos lingkungan spiritual, Ye Yuan telah membiarkan Yu Fei membunuh Su Yishan, dan tidak akan melakukan banyak hal. Kesedihan Nanfeng mengikuti tubuh Ye Yuan, benar-benar tidak seperti biasanya. Sepanjang jalan, keduanya sangat diam, dan tidak ada yang berbicara. Setelah 2 jam, Nanfeng Zero akhirnya tidak bisa membantu tetapi membuka, "Kamu Yuan,
tidakkah kamu punya sesuatu untuk ditanyakan? Ketika kamu ingin mengatakan, kamu akan secara alami mengatakan, tidak ingin mengatakan, aku bertanya kepadanya juga merupakan pertanyaan putih. Ye Yuan tidak melihat ke belakang, hanya kembali dengan samar. Nanfeng Zhou menatap punggung Ye Yuan dengan beberapa kebencian, dan menyeringai dan tidak puas, hei, pria yang tidak mengerti gaya. Putri mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Putri saya mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Ayah saya adalah Nanfeng Yi, nama saya Nanfeng Zi, bibiku disebut Nanfeng Ruoqing, ayahku adalah Qin Buojun, apakah tidak apa-apa? Aku tahu sepagi ini, petik 2 titik titik titik. Aku tahu kamu tahu, tetapi kamu harus selalu memberi saya sikap. Aku tahu kamu tahu, apa yang kamu ingin aku berikan padamu. Nanfeng tergoda oleh sikap Ye Yuan. Dia berdiri berlutut dan berteriak di punggung Ye Yuan, bukan untukku dan bibiku untuk menyembunyikan identitasku, tetapi kami juga memiliki kesulitan. Dengan aku dan bibiku, saya merasa tidak nyaman ketika saya memasuki perguruan tinggi, saya akan menyembunyikan nama keluarga saya. Awalnya saya ingin memberitahu Anda setelah saya kembali, tetapi saya tidak selalu tidak punya kesempatan. Ye Yuan juga berhenti untuk berbalik dan melihat angin selatan. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Guru Nanfeng berpikir lebih banyak. Jika aku benar-benar memiliki sikap, aku akan meninggalkanmu sendirian, daripada berdiri di sini dan berbicara denganmu. Tidak ada sikap adalah sikap terbaik. Angin selatan menjilat gigitan dan jalan napas, kalau begitu, jangan katakan lebih awal, saya pikir Anda benar-benar marah. Kamu juga tidak bertanya padaku. Ye Yuan sangat polos. Nanfeng juga memikirkannya, sepertinya dia curiga dari awal hingga akhir, dan dia tidak pernah bertanya kepada orang ini. Mungkin ini bukan masalah menyembunyikan identitas dalam pikiran orang ini. Yah, aku bersemangat. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa dia memperlambat setengah tembakan ketika kau membunuh Su Yishan? Nanfeng adalah kalajengking besar, mengetahui bahwa Ye Yuan tidak marah, masalah ini langsung disaring olehnya. Nanfeng telah menjadi putri kecil. Itu adalah rahasia para dewa, dewa yang menakjubkan, yang dapat membuat orang merasa berumur pendek. Ye Yuan tidak bermaksud bersembunyi, kata langsung. Jiwa dan keterampilan rahasia, kamu bahkan punya rahasia jiwa. Angin selatan tertegun, ini hanya rahasia yang paling menarik dari para dewa, apa masalahnya? Ini bukan kesombongan Ye Yuan, pedang menakjubkan, ini benar-benar yang paling cerdas dari jiwa dan jiwanya. Screaming, hanyalah serangan sederhana dari jiwa lain dengan jiwa, tidak terlalu dalam. Jika Su Yishan bersiap di muka, Ye Yuan tidak bisa berhasil. Bagaimanapun, Ye Yuan hanyalah jiwa tingkat menengah dari Danxi, dan Su Yishan setengah-setengah. Pemukulannya tidak terduga, tentu saja, rahasia jiwa bukanlah sesuatu untuk Ye Yuan, tetapi di negara Fanakin, itu benar-benar langka. Bahkan rahasia yang paling dangkal. Ketika para pejuang negara Qin bertarung satu sama lain, mereka tidak akan pernah memikirkan keterampilan rahasia pihak lain, karena ini terlalu sedikit. Karena itu, para pejuang yang memiliki rahasia para dewa dan jiwa seringkali dapat menyerang. Hanya ada terlalu sedikit orang untuk bertemu, dan tidak perlu berjaga-jaga. Tidak selalu perlu untuk saling menjaga dari rahasia satu sama lain dan rahasia dalam setiap pertempuran. Jika Anda terganggu, itu adalah tabu besar. Ya, aku seharusnya memikirkannya. Selain rahasia jiwa, bagaimana Su Yishan bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Nanfeng berbisik. Ye Yuan berbalik dan ingin pergi. Angin selatan kembali ke para dewa dan dengan cepat mengejarnya dan meraih Ye Yuan Dao. Ye Yuan, bagaimana aku bisa mengajarkan teknologi rahasia dewa ini kepadaku? Ye Yuan menggelengkan kepalanya, tidak bagus. Melihat wajah Nanfeng dengan segera, Ye Yuan dengan cepat berkata, tugas mendesak Anda sekarang adalah menumbuhkan hukum anti-air dan membuang waktu untuk hal-hal lain. Anda hanya dapat menunda latihan Anda. Menunggu, hukum air terbalik, Anda disempurnakan, saya mengajar Anda lebih banyak. Nanfeng Zhou berbalik menjadi marah dan berkata, ini yang kamu katakan. Jika kamu tidak mengajariku ketika kamu, aku akan. Angin selatan Zhou, aku akan, untuk waktu yang lama, tidak bisa memikirkan ancaman yang lebih baik. Kekuatan Ye Yuan tidak lagi dalam dirinya, dia masih bisa mengancam Ye Yuan. Jangan khawatir, aku punya banyak rahasia,
selama kamu bisa berkultivasi sampai tingkat yang cukup, berapa banyak yang aku miliki. Pergi, kata Ye Yuan dengan sangat murah hati. Masa lalu Ye Yuan hampir sama dengan melepaskan seni bela diri. Dia cukup banyak meneliti tentang jiwa dan jiwa, jadi dia juga mengolah banyak rahasia jiwa. Tentu saja, tujuan penanaman jiwa adalah untuk membuat alkimia. Roh-roh rahasia ini membantu Ye Yuan untuk lebih memahami jiwa-jiwa, dan dia secara alami menikmatinya. Suatu hari kemudian, Ye Yuan membawa angin selatan dan capung ke hutan pinus abu-abu dan mengambil buah pinus. Tentu saja, ada juga penjaga monster yang kuat, tetapi itu hanya monster tingkat kedua. Ye Yuan melepaskan lalat kecoa, dan binatang ajaib tingkat 2 bergetar secara langsung, tidak menunjukkan permusuhan dari awal hingga akhir. Level dunia dari Weak Beast lebih ketat, ketika monster tingkat kedua menghadapi monster tingkat ketiga, hanya 2 kata yang menyerah. Dengan mudah mengambil buah pinus, Ye Yuan dan timnya bergegas ke air hitam, yang merupakan habitat awan berwarna-warni. Berang-berang hitam itu berada di sisi timur Chifengling, sekitar 1000 mil jauhnya, 600 mil dari perbatasan hutan tak terbatas, juga tempat yang sangat berbahaya. Namun, untuk Ye Yuan, itu tidak terlalu berbahaya. Ada monster-monster orde ketiga di sekitar, dan ada banyak hutan tak terbatas dalam ribuan mil. Namun, Ye Yuanping tidak akan membawa Qi Fei ke sisinya, tetapi membiarkannya tetap di ruang angkasa. Di hutan yang tak terbatas, tidak hanya banyak peserta yang berpartisipasi dalam persidangan, tetapi juga lebih banyak pemburu monster. Ye Yuan tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, jadi itu masih rendah. Selain itu, Ye Yuan memasuki hutan tak terbatas, dan dia juga mengasah artinya sendiri. Jika semuanya berjalan ke depan, dia kehilangan arti marah. Suatu hari kemudian, Ye Yuan dan Feng Yan akhirnya datang ke Blackwater. Aliran di sini indah dan hutannya indah. Ini adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Area 600 mil adalah punggungan pemisah, tempat monster tingkat pertama dan monster tingkat kedua bercampur. Pergi lebih jauh ke utara, kebanyakan dari mereka adalah situs monster orde kedua. Ketika pergi ke selatan, mereka sebagian besar situs monster orde pertama. Tentu saja, ini tidak mutlak. Namun, prajurit nasib baik Ye Yuan tidak terlalu beruntung, dan ia menemukan aliran awan berwarna-warni di sini, yang juga merupakan hit besar. Menurut deskripsi prajurit, Ye Yuan menilai bahwa awan aliran berwarna-warni ini mungkin merupakan mid-order tingkat kedua. Kekuatan ini tidak perlu terbang keluar, ia mungkin bisa mendapatkannya sendiri. Namun, Ye Yuan tidak berani peduli tentang itu. Awan berwarna-warni tidak hanya beracun tetapi juga sangat kuat. Jika Anda tidak sengaja tertangkap olehnya, Anda tidak bisa memakannya. Menurut catatan, berang-berang hitam ini awalnya adalah wilayah monster senior. Kelas 1, tapi aku tidak tahu kapan itu dihuni oleh awan berwarna-warni. Aku kira pasti ada sesuatu seperti awan berwarna-warni, kalau tidak, itu bukan akan serakah untuk tempat ini, kita mungkin masih mendapatkan hal-hal baik. Ye Yuan berkata pada angin selatan. Wawasan Nanfeng tentang ensiklopedia Ye Yuan telah lama digunakan, hanya bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita keluarkan dan bunuh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, mari kita menyelinap masuk dan melihat situasinya. Kedua pria itu bertugas di bawah kurungan dan diam-diam menyelinap ke air hitam. Melewati lapisan hutan, keduanya akhirnya mendekati kolam. Namun, pada saat ini, di selembar ruang terbuka di sebelah air yang tenggelam, ada pembunuhan sengit. Ye Yuan membuka dedaunan dan menatapnya dengan tenang, dia bahkan melihat 2 monster dibunuh dengan kejam. Salah satunya adalah piton hitam, yang panjangnya hampir 2 kaki. Perhatikan baik-baik, saya melihat ada tanda 7 warna di tempat 7 inci, itu adalah awan berwarna-warni. Monster lainnya adalah harimau putih yang kuat, juga monster orde kedua. Hanya saja kekuatan harimau putih sedikit lebih rendah dari awan berwarna-warni, hanya tahap kedua. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit, tetapi awan aliran warna-warni jelas di atas angin, dan harimau putih sudah terluka. Darah merah Yin Hong mewarnai bulu putih dan tampak sangat sedih. Namun, harimau putih itu sepertinya sedang bergegas, tetapi itu adalah salah satu langkah yang tidak mau mundur. Sebaliknya, ia mengaum dan mengambil inisiatif untuk menyerang awan yang berwarna-warni. Dengan begitu, jelas itu dimaksudkan untuk menjadi sama. Ye Yuan,
Harimau putih tidak bisa mengalahkan yang lain, kenapa kamu tidak lari? Nanfeng berkata, itu juga sangat aneh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit, dan juga berkata, aku tidak tahu, mungkin ada alasan untuk tidak kembali. Ada juga alasan untuk monster. Aku pikir itu bodoh. Aku harus bertarung dengan piton untuk membunuhmu. Mereka tidak akan merampok tanah. Jika itu cedera serius, bahkan jika kamu menang, aku takut aku tidak akan selamat. Segala sesuatu memiliki roh, dan binatang buas juga memiliki perasaan. Kamu dapat melihatnya juga. Perasaan monster tingkat rendah tidak begitu rumit, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak cukup baik untuk mati, tetapi aku takut mereka benar-benar memiliki alasan sendiri. Selama pidatonya, Ye Yuan membuka daun lebih banyak dan visi keduanya menjadi lebih terbuka. Di pintu masuk, seekor harimau putih kecil dengan ukuran anak kucing menggigil di sana. Angin selatan tidak bisa tidak melihat Ye Yuan. Harimau putih kecil menjilati mulutnya dan rambutnya berdiri. Kucing itu masih bernada rendah dari waktu ke waktu, dan itu terlihat sangat lucu. Namun, dalam situasi tragis seperti itu, raungan Xiao Baiyu tampak sangat lemah dan menyedihkan. Hati Ye Yuan bergetar tanpa alasan, seolah dia melihat diri aslinya. Ye Yuan, mari kita selamatkan harimau putih. Anda melihat harimau putih kecil, itu benar-benar menyedihkan. Pada saat ini, kata-kata angin selatan berdering di telinga Ye Yuan. Ye Yuan menoleh dan menatapnya, tapi dia melihat angin selatan sudah meneteskan air mata. Rupanya, dia sangat tersentuh oleh kesedihan harimau putih. Dalam situasi ini, jelas bahwa yang terbaik adalah menunggu macan putih dan awan berwarna-warni untuk bertarung bersama, tapi Ye Yuan tidak bisa melakukannya. Ye Yuan tidak banyak bicara, hanya mengangguk perlahan, mengeluarkan pedang Changhua dan berkata kepada angin selatan, kelemahan awan berwarna-warni adalah bunga 7 warna. Ini adalah tempat yang baik untuk menyerang. Aku akan menjatuhkannya. Kemarilah, Anda dapat melihat kesempatan untuk membunuhnya. Nanfeng Zero mengangguk putus asa, dan sekarang dia sangat kesal tentang piton. Pada saat ini, harimau hitam dan putih bertempur dengan sengit, dan harimau putih itu frustrasi lagi dan lagi, tetapi itu satu langkah dan tidak mau mundur. Harimau putih sudah menjadi ujung yang kuat, tetapi dengan obsesi yang kuat, ia tidak jatuh. Kecoa hitam itu dalam posisi netral dan membanting harimau putih. Aksi harimau putih belum mampu mengimbangi kalajengking hitam. Gigitan ini digigit, dan harimau putih akan mati. Pada saat ini, seorang pria kulit putih menyambar pintu kalajengking hitam. Kali ini terlalu tiba-tiba, kalajengking hitam tidak bereaksi sama sekali, dan Bai Mang langsung mengenai matanya. Hei, mata hitam itu tiba-tiba menjadi daging dan darah. Dengan teriakan menjerit, kesedihan hitam jatuh di tanah. Tubuh besar terus berputar dan ekornya menyapu liar, yang sangat agresif. Bahkan Ye Yuan, saat ini tidak berani terburu-buru, tetapi melihat harimau putih yang sekarat. Tatapan macan putih juga menatap Ye Yuan, penuh rasa terima kasih. Harimau putih kecil melihat kalajengking hitam terluka, dan juga dengan berani mendatangi sang ibu, menggunakan lidahnya yang kecil untuk menjilati luka sang ibu. Dari waktu ke waktu, ini juga merupakan suara yang menyedihkan. Jelas sangat menyedihkan. Namun, adegan ini tidak berlangsung lama, dan kalajengking hitam akhirnya melambat dari rasa sakit. Mendengkur yang tidak menyenangkan menunjukkan bahwa ia dalam keadaan marah saat ini. Kalajengking hitam menatap Ye Yuan dengan sisa matanya, dan Ye Yuan melihatnya dengan senyum, dan membantingnya dengan kail, dan itu terlihat sangat menghina. Awan berwarna-warni bahkan lebih marah, dan mereka menghilang ketika mereka membanting. Ye Yuan dipersiapkan lebih awal, dan tentu saja dia tidak akan diserang dengan sukses olehnya. Yang sama, yang jauh menghilang di tempat yang sama, kalajengking hitam terbang kosong. Ular besar yang bodoh, aku di sini. Ye Yuan membanting kailnya di tempat lain. Awan aliran berwarna-warni tampaknya memahami kata-kata Ye Yuan dan dengan putus asa berlari ke Ye Yuan lagi. Tubuh Ye Yuan tidak jauh lebih lambat daripada awan berwarna-warni, dan ia menghindarinya lagi. Setelah mengulangi ini 2 kali, selama Ye Yuan menghindari lagi, awan berwarna-warni akan memasuki penyergapan angin selatan. Angin selatan juga merupakan pisau mengasah, menatap bunga 7 warna di 7 inci kalajengking hitam. Ye Yuan adalah flash dan memasuki lingkaran penyergapan. Sama seperti dia sekali lagi memprovokasi kalajengking hitam, ketika angin selatan akan ditembak, kalajengking hitam ragu-ragu.
Sial, kecoa hitam ini begitu tiram, aku ragu dengan tindakanku. Hati Ye Yuan canggung, pedang Changhua bergetar, dan pedang Mang dikeluarkan lagi. Hanya saja kalajengking hitam yang disiapkan tidak begitu mudah untuk direkrut, dan bentuk tubuh hilang begitu saja. Setelah keledai hitam itu mengelak, masih belum ada yang datang ke sisi ini. Hati Ye Yuan berdegup kencang, dan benar saja, kalajengking hitam tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah harimau putih. Sial, Ye Yuan mendengus dan pedang mengejarnya. Angin selatan menyergap untuk waktu yang lama, dan kecoa hitam itu benar-benar lari, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat tertekan. Namun, pada saat ini, dia tidak masuk akal untuk menyergap lagi, dan langkah juga dikejar. Kalajengking hitam ini tidak normal. Pada saat ini, meskipun bagian belakang dibiarkan Ye Yuan, itu bergoyang dan tidak dapat membidik. Ye Yuan telah mengirim beberapa pedang dan telah bersembunyi. Dalam sekejap mata, kalajengking hitam hanya selusin kaki jauhnya dari harimau putih. Jarak ini hanya masalah meraba. Pada saat ini, macan putih sudah sekarat. Pasukan baru saja berlalu, dan pada saat ini, saya tidak lagi mampu membeli kekuatan. Itu bukan lawan kalajengking hitam, tetapi digigit kalajengking hitam beberapa kali. Saat ini, tidak hanya bekas luka yang terluka, tetapi juga keracunan yang dalam. Di mana kekuatan untuk melawan? Melihat kalajengking hitam bergegas, mata harimau putih itu menunjukkan ekspresi putus asa. Matanya memandang harimau putih kecil di sebelahnya, dan matanya penuh keengganan dan ketidakberdayaan. Pada saat ini, Xiao Baiyu tidak takut seperti dulu, sebaliknya, dia berteriak pada kalajengking hitam dan menjilati giginya, dia juga menamparkan wajahnya, momentumnya sangat bagus, tetapi terlalu lemah. Angin selatan melihat desakan besar, dan ilmu pedang keluar. Hanya saja keahlian pedangnya jauh lebih buruk daripada milik Ye Yuan, dan bahkan jika ada sesekali tetes pada kalajengking hitam, itu tidak menyakitkan. Ye Yuan tahu bahwa sudah terlambat, dan tiba-tiba menggigit giginya, gunakan saja trik ini. Harimau putih kecil, jika aku rindu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Selama meditasi, Ye Yuan dengan lembut melemparkan pedang Changhua ke udara, lalu tangan dan mengarahkannya ke pedang, menunjuk ke pedang Changhua. Kekuatan jiwa yang terbungkus dalam Yuan Li dari ujung jari untuk melarikan diri, langsung ke pedang Changhua. Dengan cara ini, pedang Changhua benar-benar menggantung di udara. Yu Jiansu, berikan aku. Ye Yuan memiliki satu tangan dan satu jari, dan pedang Changhua telah menjadi streamer dengan tamparan di wajahnya. Kalajengking hitam tampaknya memiliki perasaan hati, dan kecepatan tergesa-gesa ke harimau putih kecil melambat, tetapi goyangan tubuh menjadi lebih dan lebih sengit dan lebih sulit dipahami. Kecepatan pedang Changhua bahkan lebih cepat daripada pedang yang dikirim dari daun sebelumnya, namun demikian, pedang itu hilang. Kalajengking hitam sekali lagi membuat dengkuran yang tidak menyenangkan, seolah mengekspresikan deklarasi pemenangnya kepada Ye Yuan. Wajah Ye Yuan hitam, tetapi ujung jarinya ditarik kembali. Pedang Changhua dengan cepat melintasi busur di udara dan berubah menjadi streamer dan menembaki yang hitam. Kali ini, karena pedang Changhua terlalu dekat dengan kalajengking hitam tidak mengharapkan pedang untuk kembali dan kembali, tidak ada waktu di bawah pertahanan, ditusuk oleh Ye Yuan. Hei, ayam hitam sekali lagi membengkak di tanah, tetapi tidak langsung mati. Pedang ini tidak menusuk, kakak, naik dan isi pisaunya. Ye Yuan mengertakkan gigi. Dang-dang, pedang Changhua jatuh ke tanah. Ye Yuan juga duduk di tanah, seluruh orang runtuh. Nanfeng 000000000000000 namun, angin selatan tidak kencang, dan tersapu oleh ekor hitam, hampir di tengah. Angin selatan sedang terburu-buru, dan saya tidak berharap bahwa vitalitas kecoa hitam itu begitu ulet. Saat itu, cahaya putih melintas. Ye Yuan dan Nanfeng Yi keduanya membuka mata mereka dan melihat adegan ini dengan tidak percaya. Harimau putih kecil itu menabrak 7 inci kalajengking hitam dan menggigitnya pada bunga 7 warna. Oh, hei, Blackbird sendiri tidak menyangka bahwa harimau putih kecil ini akan merampok api, dan tempat-tempat lain tidak menggigit, tetapi menggigitnya 7 inci. Ini pembunuh. Kalajengking hitam terus mengayunkan tubuhnya dan ingin menyingkirkan harimau putih kecil. Namun, gigi harimau putih kecil menggigit bunga 7 warna, membiarkan goyangan hitam berguncang, itu tidak longgar. Awalnya, kecoa hitam itu digigit 7 inci,
dan kekuatan 10% sudah keluar dari 10%. Selain itu, cedera yang sebelumnya bertarung dengan White Tiger dan luka yang disebabkan oleh Ye Yuan tidak bergerak untuk sementara waktu, tetapi hanya dari waktu ke waktu. Saya juga mengejang 2 kali. Monster jangka menengah orde kedua, bahkan seperti ini, terbunuh oleh harimau putih kecil. Meskipun kalajengking hitam tidak bergerak, harimau putih kecil itu enggan untuk melepaskannya, dan dia tidak akan melepaskannya. Ye Yuan mengambil pedang Changhua dan berjalan ke sisi kalajengking hitam. Dia menepuk kepala kecil harimau putih kecil itu. Macan putih kecil itu sepertinya mengerti dan melepaskan mulutnya. Ye Yuan juga takut bahwa harimau putih kecil tidak akan menggigit cukup, dan dia akan membuat pisau pada bunga 7 warna, yang benar-benar akan menghasilkan kehidupan awan berwarna-warni. Setelah mulut Xiao Baihu longgar, ia tidak lagi pergi ke kalajengking hitam, tetapi kembali ke ibunya dan membekap luka dengan lidah kecil. Ye Yuan dan Nan Feng saling berhadapan, tidak tahu harus berkata apa. Keduanya menghabiskan begitu banyak upaya, tetapi pada akhirnya itu adalah pukulan fatal dari si kecil. Tapi kecepatan yang ditunjukkan si kecil tadi membuat keduanya saling memandang. Si kecil telah tumbuh dan jelas merupakan karakter yang mengerikan. Nan Feng melirik harimau putih yang berbaring di tanah dan menatap Ye Yuan lagi. Ye Yuan mengerti apa yang dia maksud, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia terlalu terluka, dan dia diracuni oleh awan berwarna-warni. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nan Feng tidak bersedia mengatakan, apakah kamu tidak membawa banyak obat? Haruskah ada obat detoksifikasi dan penyembuhan? Ye Yuan menghela nafas dan berkata, ini tidak berguna. Tubuh monster berbeda dari manusia. Itu harus menggunakan ramuan obat yang sesuai. Ramuan obat yang saya bawa tidak berguna baginya. Ramuan obat yang digunakan oleh monster itu mandiri dan tidak dapat digunakan secara umum dengan obat yang digunakan manusia. Hanya Ye Yuan dan Dao yang dapat mencapai prestasi gemilang di kedua sistem pada saat yang sama. Namun, sulit bagi wanita pintar untuk tidak memiliki beras. Sekarang tidak ada ruang alkimia, tidak ada bahan obat, dan Ye Yuan bahkan lebih kuat. Tidak mungkin mengubah ramuan obat dari udara. Ye Yuan mengatakan bahwa itu setara dengan kematian macan putih. Angin selatan begitu tak tertahankan, dan harimau putih, yang merintih, tidak bisa menahan tangis lagi. Ye Yuan juga sangat tak tertahankan. Dia bukan orang yang simpatik, tapi pemandangan seperti itu terlalu mirip dengan kehidupan sebelumnya. Meskipun harimau putih hanya monster, dia masih merasakan hal yang sama. Mata harimau putih sudah tertutup, tetapi pada saat ini secara bertahap dibuka, dan roh itu tampaknya telah pulih. Xiao Baihu melihat ibunya membuka matanya dan melompat di depannya dengan sukacita. Pandangan harimau putih penuh dengan cinta, bukan seperti monster yang ganas. Hanya Ye Yuan dan Nan Feng Yu yang tahu bahwa ini adalah kembalinya harimau putih kembali ke cahaya, takut bahwa itu tidak mungkin lagi. Macan putih menatap Xiao Baihu dengan napas lega, tapi matanya beralih ke Ye Yuan, mengungkapkan arti memohon. Kemudian, dia menggunakan semua kekuatannya dan mendorong harimau putih kecilnya ke kaki Ye Yuan dengan kepalanya. Macan putih ini sebenarnya ada di yatim piatu. Sejujurnya, Ye Yuan tidak ingin menjadi pengasuh anak. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tidak ada waktu untuk membuang waktu. Meskipun dia sangat simpatik kepada ibu dan anak, tetapi biarkan dia memelihara harimau putih kecil ini, dia merasa sedikit kesulitan. Macan putih tampaknya melihat keraguan Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, seperti ratapan terakhir, dan makna memohon sudah jelas. Ketika angin selatan melihat Ye Yuan ragu-ragu, dia tidak bisa menahan amarah. Ye Yuan, apakah Anda masih memiliki belas kasih? Xiao Baihu sangat miskin, begitu kecil, tidak. Ada ibu, biarkan dia di sini, dia akan dibunuh oleh monster lain. Anda tidak membawanya, saya menerimanya. Ayo, Xiao Baihu. Xiao Baihu tidak mendekati angin selatan, tetapi melompat kembali dan tampaknya tidak ingin meninggalkan ibu. Harimau putih itu menjerit lagi dan matanya menjadi parah. Harimau putih kecil itu seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Ketika dia turun, dia berjalan ke kaki Ye Yuan. Ketika angin selatan melihat ini, gasnya tidak mengenai satu tempat. Hei, bukankah anak kecilmu otak yang buruk? Dia tidak menginginkanmu. Apa yang kamu lakukan dengannya? Datanglah padaku, Said. Angin selatan 0000000000Z kali ini, angin selatan bahkan lebih flamboyan.
Dia temperamen yang panas, tetapi hatinya diperlakukan seperti hati dan paru-paru, dan temperamennya baik. Lari lagi, lari surat itu dan jangan percaya aku menjilat telingamu. Angin selatan menyipit dan marah. Raungan seperti kucing menjawabnya. Pria ini, seekor harimau, sebenarnya bermain petak umpet di sekitar Ye Yuan. Ye Yuan dibuat untuk tertawa dan tertawa oleh angin selatan, dan ternyata temperamen wanita ini bukan iblis. Oke, kamu tidak berbalik, dan kemudian aku akan pingsan. Aku tidak bisa menerima harimau putih kecil. Ye Yuan tidak sabar. Ye Yuan memutar angin selatan dan menurunkan tubuhnya ke harimau putih. Anda dapat yakin bahwa karena saya berjanji kepada Anda, saya akan memperlakukannya dengan baik. Dia akan mengikuti saya. Kekuatan masa depan pasti akan di atas Anda. Anda dapat berjalan dengan tenang. Itu adalah, bukan hati Ye Yuan, tapi harimau putih ini sudah lama menghilang. Alasan mengapa saya tidak mati adalah karena Ye Yuan tidak setuju. Jelas bahasanya tidak masuk akal, tetapi harimau putih tampaknya mengerti bahwa kata Ye Yuan, dan mengeluarkan suara bernada rendah, seolah-olah dia akan berterima kasih kepada si Ye Yuan, dan kemudian secara bertahap menghilang. Xiao Baihu rupanya menyadari siapa dia, dan berduka untuk datang kepada ibunya, mencoba untuk melengkungkan ibunya dengan kepala kecil, tetapi harimau putih tidak bereaksi sama sekali. Ketika angin selatan melihatnya, air mata keluar lagi, kekuatan harimau menghilang begitu saja. Benar-benar wanita yang sensual, Ye Yuan menghela nafas dan duduk langsung, menelan obat untuk menyesuaikan minatnya. Yu Jiansu juga merupakan keterampilan rahasia, kuat. Itu hanya sedikit enggan untuk Ye Yuan, yang sekarang mampu membuat bola balik, dan telah mencabut kekuatan dan jiwanya. Setelah menyesuaikan diri untuk sementara waktu, Ye Yuan menemukan bahwa Xiao Baihu berputar di sekitar dirinya sendiri. Melihat Ye Yuan melihat ke atas, Xiao Baihu menggelengkan ekornya dan masuk ke pelukan Ye Yuan. Aku bertanya-tanya, kamu tidak menginginkannya, bagaimana harimau putih kecil ini begitu lengket? Nanfeng sangat tidak puas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini adalah pesona. Saya adalah orang alami yang memiliki gaya raja dan dapat menarik banyak orang untuk diikuti. Hei, harimau putih kecil ini, tidak benar. Ye Yuan Zeng membual, tetapi wajahnya berubah. Ada apa? Apa masalah dengan Xiao Baihu? Nanfeng menghela nafas dan bertanya dengan cepat. Ye Yuan tidak menjawabnya, tetapi membalik Xiao Baihu berulang kali dan menontonnya beberapa kali. Dia mencarinya lagi dengan sepengetahuannya, dan wajahnya menjadi lebih dan lebih bermartabat. Nanfeng Zirou adalah anak yang akut. Melihat Ye Yuan untuk waktu yang lama bukan untuk mengatakan, wajahnya semakin buruk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Apa yang sedang terjadi? Maksudmu? Ini benar-benar ingin mati. Dia tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Ye Yuan, ini bodoh menonton angin selatan, apa yang mati? Dia tidak bisa lebih baik. Nanfeng Zi, akhirnya, menghela nafas, dan segera kesal, dia baik-baik saja, mengapa kamu berpura-pura mati? Sengaja membuatku takut, bisakah kalian menyelesaikan pembicaraan pada satu waktu? Apa yang terjadi padanya? Kami adalah harta, hal kecil ini adalah masalah besar. Ye Yuan membuang ekspresi serius, cukup bersemangat. Ada kepala besar, seekor harimau kecil, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana seseorang bisa dipaksa ke kecoa hitam besar untuk mencapai titik ini? Nanfeng bertanya-tanya, dia melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak bisa melihat apa yang mengejutkan tentang harimau putih kecil ini. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, berapa kali Anda mengatakan kepada saya bahwa pengetahuan adalah kekuatan? Bagaimana Anda bisa tumbuh sekarang? Tanpa pengetahuan, Anda akan memasuki Baoshan dan Anda akan kembali dengan tangan kosong. Nanfeng menyipitkan matanya, apakah kamu tidak mengatakan apa-apa? Berapa banyak omong kosong? Lupakan saja, beritahu kamu untuk waktu yang lama. Harimau putih itu hanya harimau putih biasa, tapi harimau putih kecil ini sangat berbeda. Pernahkah kamu mendengar tentang 4 gajah? Tentu saja aku telah mendengar bahwa naga dari timur, barat hanya putih. Nanfeng berkata setengahnya, tiba-tiba teringat sesuatu, terkejut, kamu tidak memberitahuku, harimau putih kecil ini apakah itu binatang putih? Nanfeng dikejutkan oleh Ye Yuan, dan pidatonya tergagap. Apa konsep binatang itu? Itu adalah penguasa mutlak dunia ini. Dengan nama binatang, jika Anda tidak mati di masa depan, Anda harus melangkah ke keberadaan para dewa.
Ye Yuan dengan santai mengambil harimau putih kecil, penguasa barat, binatang harimau putih. Dengan siapa bermain? Ye Yuan tertawa dan berkata, tentu saja dia bukan binatang. Tapi, dia memang memiliki darah binatang harimau putih. Tapi darahnya terlalu kurus, ingin menjadi binatang, terlalu keras dan terlalu sulit. Beberapa kata jauh dari terlalu baik untuk diucapkan. Dalam domain para dewa, ada banyak monster dengan darah binatang buas, tetapi darah binatang buas murni yang asli sekarang hilang. Karena tidak ada keberadaan dewa di dunia ini, dan tidak ada keberadaan binatang buas. Dengan darah binatang yang kurus, pencapaian di masa depan harus luar biasa. Selama kekuatan darah sudah cukup, hampir tak terhindarkan untuk melangkah ke ranah iblis. Ranah Kaisar Iblis setara dengan kerajaan dewa manusia. Selain itu, sebagian besar keturunan binatang buas memiliki kekuatan alami, dan begitu mereka memasuki dunia iblis, kekuatannya akan sangat kuat. Dalam kekuatan tingkat atas para dewa, manusia dan iblis sebenarnya sebanding. Tapi, jika dia benar-benar memiliki darah binatang buas, bahkan jika dia tidak bisa menjadi binatang buas, apakah itu akan sangat kuat di masa depan? Ya, makhluk kecil ini memiliki nama harimau putih Streamer-nya sendiri. Salah satu keturunan dari binatang dewa harimau putih. Aku benar-benar tidak berharap bahwa harimau putih biasa benar-benar dapat melahirkan harimau putih yang Streamer. Sepertinya leluhur kecil berasal dari asal-usulnya. Tidak dangkal, Ye Yuan menghela nafas. Apakah itu harimau putih? Tidak heran bahwa ketika dia akan mati hitam besar ini, kecepatannya sangat cepat, itu seperti aliran cahaya. Yah, harimau putih Streamer dikenal karena cepat. Harimau putih Streamer dewasa, setidaknya kekuatan bentuk orde kelima. Pada saat itu kecepatannya sebanding dengan misteri terbang. Ye Yuan menjelaskan, begitu kuat, lalu kita tidak menghancurkan harta karun. Angin selatan terkejut, di atas roh adalah misteri, dan kecepatan misteri terbang itu bahkan lebih luar biasa. Kecepatan harimau putih dapat dibandingkan dengan misteri terbang, menunjukkan kecepatan mereka. Ye Yuan hehe tersenyum dan berkata, kamu ingin lebih. Macan putih yang mengalir dari harimau muda ke orang dewasa, setidaknya selama 1000 tahun. Ketika dia tumbuh dewasa, aku sudah menjadi ranah raja. Angin selatan mendengus dan menepis, tiuplah kamu. Juga alam para dewa, aku belum pernah mendengar tentang alam para dewa, Jala Huyu. Bukannya angin selatan tidak tahu, tapi tempat Dikin terlalu kecil. Titik awal menentukan cakrawala, orang-orang tanpa batas. Bagaimana Anda mengetahui wilayah kekuasaan para dewa? Jika mereka dapat naik ke tingkat tertentu, cakrawala secara alami akan luas. Untuk penghinaan dari angin selatan, Ye Yuan hanya tertawa dan tidak menjelaskan. Dia dan Nanfeng sama sekali bukan kelas, dan tentu saja tidak bisa berkomunikasi. Tapi ini aku, wilayah kekuasaannya mungkin menyusul dalam 10 tahun atau bahkan terbang lebih jauh. Ye Yuan tertawa, begitu cepat. Kamu tidak akan berbicara kata-kata besar lagi. Kapan kamu bertemu denganku dan mengatakan sebuah cerita besar? Yayasan lelaki kecil itu jauh lebih baik daripada kecoa. Selama dia ditambah dengan ramuan obat, prestasinya tidak akan rendah di masa depan. Dan lelaki kecil ini baru saja membangunkan darah, dan kecepatan kultivasi di masa depan akan menjadi sangat cepat. Ye Yuan menjelaskan, pada titik ini, angin selatan tidak diragukan lagi bahwa Ye Yuan jauh. Rumor Ye Yuan tentang Dandao benar-benar telah melampaui kesadarannya dan sering muncul dengan beberapa ramuan obat yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Selain itu, dia berani berjanji bahwa dia akan menerobos urutan keempat, dan dia tidak akan datang ke sungai. Jadi dia membantu harimau putih kecil, bukankah itu hal yang sangat mudah? Oke, aku tahu kamu luar biasa. Harimau putih kecil sangat imut, mari kita beri nama. Kamu melihatnya putih, atau kamu memanggilnya Xiao Bai. Nanfeng Zirou langsung meletakkannya. Hei, kucing harimau putih kecil itu berteriak dengan suara rendah yang sama untuk memprotes, tampaknya tidak menyukai namanya. Angin selatan terganggu oleh api, hei. Aku juga tidak suka, itu disebut Xiao Bai. Hei, dia berlari seperti cahaya putih. Aku mengerti, itu disebut cahaya putih, bagaimana? Ye Yuan bertanya pada Xiao Baihu. Harimau putih kecil melengkung ke pelukan Ye Yuan, tampaknya secara default. Haha, aku akan memanggilmu putih setelah itu. Ye Yuan tertawa. Hei, kamu adalah harimau bermata putih. Siapa yang mencoba memenangkanmu barusan?
Orang ini siap untuk tidak menginginkanmu, dia bukan orang baik. Nanfeng tidak memiliki udara yang baik. Hei, menanggapi dia adalah raungan cahaya putih. Oke, jangan tunda kali ini, air hitam ini, kita masih mencarinya, mungkin ada hal-hal baik. Awan aliran berwarna-warni ini tidak ada di sini, itu harus ditemukan. Ye Yuan menyela kata provokasi angin selatan, kata. Kedua lelaki itu menemukan tempat di mana harimau putih dimakamkan, dan mengambil aliran bagian dalam dari awan berwarna-warni, berjalan dengan cahaya putih ke kedalaman air hitam.